Apa tujuan tercapainya asyam ini? Tujuan tercapainya asyam adalah la'allakum tattaqun. Mari kita telaah kembali makna dari asyam itu sendiri. Asyam berasal dari kata soma yasumu siyaman, yang artinya adalah menahan. Apa yang kita tahan? Yang kita tahan adalah nafsu lawwamah. Tidak hanya sebatas lapar dan dahaga, tapi juga nafsu lawwamah yang mengarahkan kita kepada keburukan dan dosa. Ini makna asyam. Maka dalam dimensi asyam atau dalam dimensi puasa di bulan suci Ramadan, ini ada dua dimensi. Dimensi pertama yakni dimensi jismiyah. Dimensi jismiyah ini meliputi jasad. Jasad ini badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi nikmati Ramadan wa bi nikmati siyam. Alhamdulillah bi fardhi samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah salat qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, sudah kiranya 15 hari lebih kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka sebelum Ramadan usai, mari kita koreksi ulang asyam kita ini, apakah sudah betul-betul asyam. Asyam kita ini apakah sudah mendekati asyam yang dilaksanakan oleh Rasul. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu kemudian Allah berfirman mengenai kaifiatus siyam, tata cara asyam. Yang kemudian pada ayat 183 diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dapat kita pastikan setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu pasti berhubungan dengan perintah dan larangan. Dan kemudian ada goal di akhir ayatnya. Apa tujuan tercapainya asyam ini? Tujuan tercapainya asyam adalah la'allakum tattaqun. Mari kita telaah kembali makna dari asyam itu sendiri. Asyam berasal dari kata soma yasumu siyaman, yang artinya adalah menahan. Apa yang kita tahan? Yang kita tahan adalah nafsu lawwamah. Tidak hanya sebatas lapar dan dahaga, tapi juga nafsu lawwamah yang mengarahkan kita kepada keburukan dan dosa. Ini makna asyam. Maka dalam dimensi asyam atau dalam dimensi puasa di bulan suci Ramadan, ini ada dua dimensi. Dimensi pertama yakni dimensi jismiyah. Dimensi jismiyah ini meliputi jasad. Jasad ini badan. Dimensi yang kedua adalah dimensi ruhiyah, yakni meliputi dimensi spiritual. Dari sinilah kemudian kapan kita melaksanakan dimensi jismiyah dan kapan kita melaksanakan dimensi ruhiyah ini. Dimensi jismiyah kita laksanakan sejak kemudian dikumandangkannya adzan subuh sampai kemudian adzan maghrib. Disinilah kemudian kita melatih diri, menempa diri untuk melaksanakan ibadah jismiyah dengan menahan lapar, dahaga, dan nafsu lawwamah pada siang hari. Dapat dibuktikan ternyata puasa itu mengembalikan metabolisme tubuh selama 1 hari dan dalam kurun waktu 30 hari secara medis.
Makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita ini oleh lambung, oleh usus 12 jari dan usus besar diolah dalam kurun waktu 8 jam. Kalau kita berhenti makan sahur jam 4, maka jam 12 siang itu perut kita baru kosong. Maka wajar ketika jam 12 siang, ketika kita nonton TV, Bapak, iklan marjan begitu menggoda saat pukul 12 siang. Karena apa? Karena kondisi perut kita sudah kosong total. Istirahatnya lambung kita atau perut kita ini mulai dari jam 1 sampai jam 6. Kurang lebih 6 jam diistirahatkan oleh Allah. Dalam kurun waktu 30 hari kurang lebih berarti 180 jam dalam waktu sebulan untuk bekerja rodi lagi selama 365 hari. Jadi maka wajar ada ungkapan sumutasihu, puasa itu menyehatkan, karena asyam ini mengembalikan metabolisme tubuh kepada setelan pabrik. Itu asyam. Kapan kemudian kita melaksanakan dimensi ruhiyah atau dimensi spiritual ini? Justru dicontohkan oleh Rasul pada dimensi spiritual ini justru pada malam hari. Mulai dari kemudian adzan maghrib berkumandang hingga kemudian adzan subuh berkumandang. Disinilah kemudian yang dicontohkan oleh Rasul yang seringkali tidak kita perhatikan. Kita buktikan apa betul kita betul-betul memahami makna asyam dalam kurun dimensi spiritual ini. Coba ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang kita lakukan? Membatalkan puasa dengan takjil. Apa takjil kita? Paling tidak 1 mangkok kolak atau 1 mangkok es campur plus gorengan dan kawan-kawannya. Setelah itu kemudian dimasukkan seluruhnya ke dalam perut kita, lambung kita ini enak-enaknya istirahat langsung shock. Kenapa? Begitu dimasukkan banyak sekali karbohidrat kompleks yang masuk ke dalam lambung. Yang terjadi apa akhirnya? Datanglah penyakit emah, asam lambung naik dan lain sebagainya. Karena lambung kita shock. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul, yang dicontohkan Rasul itu takjil itu cukup 3 biji kurma dengan 1 gelas air atau 1 gelas minuman manis. Cukup. Ternyata kita tidak mampu asyam yang mempunyai makna menahan. Urusan berbuka saja kita tidak asyam. Belum lagi kemudian naudzubillah min dzalik, kemudian kita dalam 1 bulan Ramadan kita terlalu tenggelam dalam hiruk pikuk Ramadan, euforia Ramadan. Apa kemudian kita buktikan sekarang? Kalau ibu-ibu yang di bawah itu kemudian 1 hari biasanya mungkin cukup belanja 50.000. Bapak-bapak kalau di luar bulan suci Ramadan itu mungkin jangan kelor, jangan nasem, iwak, tahu, tempe. Alhamdulillah. Begitu Ramadan, apa yang kita minta? Minta sate, gulai, rawon, kikil, dan lain sebagainya. Kita minta lebih. Itu bukti apa? Bahwa kita tidak mampu asyam. Yang tadinya belanja sehari cukup 50.000, tapi justru di bulan Ramadan menjadi 150.000. Ini terbukti. Belum lagi kalau kita tenggelam, semakin tenggelam dengan euforia Ramadan, buka bersama. Kalau sudah buka bersama pasti sudah tarawehnya lewat. Atau mungkin bahkan maghrib dan isya di jamak. Di jamak di gazebo atau di lesehan. Itu sudah tidak karuan sudah. Apakah ini kemudian yang disebut asyam? Tentu tidak. Padahal yang dicontohkan oleh Nabi Rasulullah SAW makan berat itu ba'dal isya.
Setelah kemudian asupan makanan ini dimasukkan oleh Rasul ke dalam perut kita, dalam perut Rasul, perut beliau, diolah menjadi energi. Energi itu kemudian digunakan kembali oleh Rasul untuk beribadah. Sekedar informasi Bapak, Qiyamul Ramadannya Rasul di malam 27 Ramadan itu mulai ba'dal isya sampai kemudian sepertiga malam. Subhanallah, ini durasi yang luar biasa panjang. Ini kalau kemudian kita laksanakan di ad-dakwah itu, jangankan jamaahnya, imamnya aja nggak betah itu. Ini barusan saja hari Jumat kemarin itu saya ngimami di salah satu masjid di Sidoarjo itu. Ketika Isya, ya besarnya segini masjidnya. Ketika Isya itu full Pak, full luar biasa sampai teresan. Kok ternyata saat Isya bacaan saya itu Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya. Satu halaman. Rakaat kedua satu halaman. Begitu salam, kemudian kebetulan kultumnya itu habis Isya, bukan sebelum witir. Begitu salam saya berdiri di mimbar, kok ternyata jamaahnya tinggal separuh. Mungkin mereka-mereka yang pulang itu berpikir, ini imamnya sholat Isya aja Al-Baqarah, ini bisa-bisa kalau sholat tarawih Ali Imran An-Nisa ini habis. Itu terjadi. Maka makna asyam itu yang kemudian punya makna dan hakikat menahan ini punya dua dimensi, dimensi spiritual dan dimensi jasad. Dimensi spiritual ini yang kadang-kadang pangapunten sangat sering kita lalaikan. Jadi kalau Rasul ini sholatnya itu durasinya lama, qiyamul Ramadannya, maka wajar muncul berbagai macam riwayat yang menceritakan ketika Rasul sholat qiyamul Ramadan di bulan Ramadan, itu kakinya sampai bengkak. Bengkaknya kaki Rasul dan kita ini jauh berbeda. Kalau Rasul bengkaknya karena durasi lamanya sholat, kalau bengkaknya kaki kulolan panjenengan sedaya ini karena asam urat dan kolesterol. Saking banyaknya makanan-makanan sate dan gulai. Belum lagi kemudian kalau di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah makan berbuka, kadang-kadang jagongan atau melean. Ada apa saja itu dipanggil. Tahu tek lewat dipanggil, nasi goreng lewat panggil, mie goreng lewat dipanggil. Begitu kondisi perut ini penuh, begitu kondisi lambung ini dalam keadaan full, apa yang kita lakukan? Apakah ibadah? Deres? Tidak. Tidur. Ketika tidur, energi yang diolah, makanan yang diolah, asupan gizi yang diolah oleh perut kita yang seharusnya menjadi energi menjadi lemak. Lemak ini pemicu salah satunya kolesterol dan asam urat. Begitu pula diabetes. Maka yang seharusnya sumutasihu, maka menjadi tidak sehat. Karena pola siam kita, pola puasa kita yang tidak seperti Rasul. Maka wajar, saya ini puasa Ustaz, tapi kok semakin naik berat badan. Jadi ibu-ibu itu biasanya ngeluh kalau ketika lebaran menjadi lebaran, beleber. Belum lagi kalau sudah Idul Fitri mendayo ke sana makan, nyemil dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Kita terlalu tenggelam kepada euforia Ramadan, tapi kita tidak memanai hakikat asyam yang sesungguhnya. Maka kalkulasinya gampang Bapak. Kalau seharusnya di luar bulan suci Ramadan kita itu makan 3 kali sehari, asumsikan sekali makan 20.000. Kalau 3 kali makan berarti 60.000. Kalau di bulan suci Ramadan kita asyam, kita tahan. Yang tadinya 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari, sahur dan berbuka. Seharusnya
Secara matematis kita mampu menabung 20.000 kali 30 hari. Paling tidak sudah punya tabungan 600.000 dalam sebulan. Tapi ternyata tidak. Justru di dalam bulan suci Ramadan konsumsi kita semakin luar biasa, semakin meningkat drastis. Kalau ibu-ibu sambate lebaran semakin lebaran, kalau bapak-bapak yang terasa ketika lebaran lebar sak sembarangane. Itulah kemudian mari kita koreksi kembali. Sudahkah asyam kita ini betul-betul memahami hakikat asyam yang mempunyai makna menahan? Disinilah kemudian Bapak Ibu sekalian, mari dari sisa Ramadan yang tinggal kurang lebih belasan hari ini, mari bersama-sama kita tiru, kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita, agar kita mendekatkan diri siam kita ini semirip mungkin dengan Rasul. Minimal kalau qiyamul Ramadan tidak mampu seperti Rasul, minimal di dalam hati tidak usah ngeluh kalau kemudian imamnya bacanya agak panjang. Yang semakin luar biasa, ini ada kemudian beberapa jamaah yang kemudian membandingkan antara yang 11 dengan 23. Yang 23 itu qiyam Ramadannya sering sekali lebih cepat daripada yang 11. Karena kita di zaman kreatif seperti ini, akhirnya tetap 11 tapi ikut 23, 8 rakaat terus pulang. Itu semakin cerdasnya luar biasa. Disinilah kemudian kita harus memaknai kembali, memaknai ulang apa itu siam, apa itu puasa, yang nantinya harapan kita adalah la'allakum tattaqun. Kalau sudah la'allakum tattaqun, tingkat keimanan kita akan kita upgrade dan kita naikkan. Semoga bermanfaat dan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita mengharap maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nasr minallahi fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.